Assalamualaikum, selamat siang dan selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar-lancar saja. Dan dulur, sambilan kita menunggu emak-emak bekerja, emak-emak tenaga super ini bekerja untuk melakukan pindah tanam padi kita pada esok harinya. Hari ini dilakukan proses pencabutan bibitnya. Dan sembari mereka melakukan proses pencabutannya, mari kita coba lihat keadaan bibit kami. Nah, bibit ini tergolong sehat menurut kami, penampilannya juga bagus, dan usianya ini hanya 14 hari setelah semai. Nah, kondisi seperti ini benar-benar tidak ada perlakuan khusus, benar-benar tidak ada treatment yang spesial yang kita berikan. Dia hanya kita berikan pupuk seadanya, kemudian di awalnya kemarin, sebelum kita taburkan, kita cuma berikan insektisida perlakuan benih yaitu Marshall 25DS saja. Hanya itu yang kita berikan dan alhamdulillah 13 hari dia bisa seperti ini, tumbuh subur, sehat, hijau, dan menggoda sekali. Nah, ini adalah bibit dari MR yang nomor serinya menurut orang yang memberikan kami benihnya itu adalah MR219. Namun faktanya secara ilmiah tidak bisa kami pastikan apakah benar ini MR219 ataupun bukan, kami tidak bisa memastikannya. Dan menurut sedulur yang ahli di bidang pembibitan, di bidang pengenalan benih, silakan berkomentar. Bagi kita yang belum mengerti itu, tinggalkan juga komentarnya agar dapat mengikuti kesimpulan akhir dari perjalanan budidaya tanaman padi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke sedulur, insektisida Marshall 25DS itu merupakan salah satu insektisida terbaik untuk perlakuan benih untuk memberikan imunisasi pada benih. Nah, insektisida Marshall itu bekerja secara kontak dan sistemik. Artinya dengan gabungan kontak dan sistemik itu sudah cukup membantu kita untuk melindungi pembibitan kita. Kenapa? Karena dengan cara kerja kontaknya tentunya ketika kita gunakan pada benih padi kita dan kemudian kita taburkan, lalu ada hama yang datang dan menyerang benihnya. Ketika hama itu berdekatan dengan benih padi kita dan makan, maka lambung dan sarafnya akan rusak karena ada Marshall yang juga ikut masuk ke lambungnya. Maka secara otomatis pada saat itu hama-hama yang memakan benih kita akan ikut mati. Kemudian dengan cara kerja sistemiknya, insektisida Marshall 25DS ini dipercayakan mampu bertahan lebih kurang 3 mingguan pada bibit padi kita. Kenapa? Karena Marshall yang kita pergunakan pada pembibitan seperti pembibitan padi ini, dia akan teresap oleh akar bibit padi kita, kemudian akan disebarkan ke seluruh bahagian jaringan bibit kita. Dan dia akan bertahan di sana sehingga dengan bertahannya insektisida Marshall di dalam jaringan bibit kita, tentunya itu pertama sekali tidak akan disukai oleh beberapa hama yang ingin menyerangnya, dan ataupun ketika ada hama yang menyerangnya, maka tentunya satu bahagian saja yang dimakan dari bibit kita itu adalah racun untuk si hama penyerang tersebut. Maka dari pengalaman kami tentunya dengan penggunaan insektisida Marshall 25DS sebelum proses penaburan itu cukup sekali dan benar-benar bisa mengamankan bibit kita. Lalu dulur, untuk insektisida Marshall DS ini dia berbahan aktif karbosulfan. Nah, di mana bahan aktif karbosulfan memang diakui secara umum memiliki fungsi untuk mengendalikan hama lalat bibit, orong-orongan, rayap tanah, ataupun semut-semutan juga bisa. Maka dari gabungan bahan aktif dan cara kerjanya, kontak dan sistemik, tentunya Marshall ini memiliki beberapa manfaat yang paling utama. Antaranya itu
bisa mempertahankan daya tumbuh dan bertahannya benih di persemaian. Kemudian membuat kecambah benih lebih kuat dan tidak mudah patah saat ditanam. Itu jelas karena imunnya sudah terserap ke dalam jaringannya. Kemudian dia itu ketika tumbuh nanti benar-benar akan tumbuh lebih sehat dan lebih hijau, seragam, dan memang menggoda seperti yang terlihat pada pembibitan kami. Lalu untuk penggunaannya, dosisnya terutama itu 1 saset kecil bisa dipergunakan untuk 5 kg benih padi. Untuk benih padi bisa dipergunakan 5 kg, dan karena kemarin benih kami itu adalah sekitar 8 kg, maka kami menggunakan 2 saset saja. Dan dengan penggunaan 2 saset Marshal untuk 8 kg itu sebenarnya sudah overdosis, over kapasitas. Namun itu tidak memberikan efek negatif pada bibit padi kami. Dan itu terlihat jelas pada usianya sekarang, pada kondisinya sekarang memang tidak ada tanda-tanda efek negatif dari overdosisnya insektisida Marshal. Kenapa demikian, Lur? Karena secara umum setiap insektisida perlakuan benih yang sifatnya itu adalah untuk memberikan imun pada benih, tentunya dia sangat aman, sangat tidak memberikan efek apapun untuk pembibitan. Bukan hanya Marshal yang seperti demikian, namun insektisida perlakuan benih yang lain juga memiliki karakter yang sama seperti itu. Dia tidak boleh merusak benih. Dan untuk penggunaannya seperti yang kami lakukan itu adalah kami campurkan dengan benih sebelum proses penaburan. Artinya begitu siap Marshalnya dicampurkan dengan benihnya, langsung kita taburkan, biarkan warna merah mudanya menggoda di tengah-tengah sawah. Biarkan warna merah mudanya terlihat indah mempesona, namun itu tidak disukai oleh semut-semutan. Lalu untuk sedulur yang mungkin sudah terlewatkan memberikan Marshal pada saat proses penaburan, tentunya Marshal itu juga masih bisa dipergunakan dengan cara penyemprotan bahkan setelah benihnya ditaburkan, atau bahkan bisa dipergunakan setelah bibit-bibitnya berusia di atas 7 hari setelah semai, misalkan 10 HSS misalkan, atau H-1 sebelum pindah tanam masih bisa diberikan. Kenapa kami menyampaikan seperti itu? Karena Marshal DS ini juga sering kami pergunakan pada saat perawatan bibit cabai kami. Nah, di mana bibit kita selamat dari serangan lalat bibit, orong-orongan, rayap tanah juga pastinya selamat. Namun pada suatu ketika, suatu hari bibit-bibit kami diserang oleh hama tikus. Nah, hama tikus itu sebenarnya kami yakin, kami percaya dia tidak bermaksud menyerang bibit padi kami. Karena dia tahu kami sudah lama tidak menanam padi, dia perhatian sama kami. Nah, hama tikus itu sebenarnya menyerang tanaman cabai kami karena menurut tikus tanaman cabai kami sudah membuat perih, pedih, dan kepedasan anak-anaknya tikus, maka dia balas dendam untuk menyerang tanaman cabai kami. Namun di perjalanan mungkin, atau ketika pulang mungkin, atau karena tergiur melihat bibit padi yang sehat, maka dia pun ikut masuk ke arena persawahan. Namun kondisinya tidak terlalu parah karena sempat kami tangani juga, sempat kami usir juga dia, dan dia pun patuh kepada kami sehingga tidak menyerang pembibitan padi kami secara brutal, hanya saja sempat terserang